Halo, kembali lagi bersama saya Adriang. Pada pembahasan kali ini saya ingin mengusung tema tentang bisnis itu yang dibutuhkan adalah profitnya dulu, baru kita pikirkan yang kedua adalah modalnya. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa mempunyai bisnis atau ingin memulai bisnis tapi terkendala pada keuangannya, mungkin video ini bisa menjadi edukasi teman-teman untuk memulai bisnis dengan modal apa adanya, atau mungkin tanpa modal dengan risiko yang kecil dan pengembalian balik modalnya yang sangat cepat. Bagaimana saja isinya, bagaimana cara saya mengulas, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Bisnis itu yang dibutuhkan adalah profitnya, bukan modalnya. Jadi teman-teman yang mungkin selama ini berprinsip kalau kita mempunyai bisnis itu harus mempunyai modal yang besar dulu, mungkin nggak nyaman dengan kata-kata ini. Tapi saya bisa buktikan untuk resiko kerugiannya dan resiko untuk apabila bisnis tidak berjalan bakalan lebih kecil ketimbang yang harus modal dulu. Jika kita berbisnis dengan cara modal dulu, yang pertama harus disiapkan adalah di mana kita akan berjualan. Yaitu kita berarti harus, kalau kita punya tempat, mungkin kita di tempat yang kita punya ya. Kalau kita punya kios atau ruko, mungkin kita akan di tempat yang kita punya. Tapi permasalahan kalau kita nggak punya tempat, kita harus sewa tempat untuk memulai usaha tersebut kan. Bayar sewa setahun. Terus yang kedua, kita ada biaya lagi untuk dekorasi interiornya. Yang ketiga, kita harus beli barang dari supplier. Nah, yang keempat ini yang paling penting, yaitu adalah penjualan atau sales atau marketingnya. Jadi supaya orang tahu toko kita tuh ada di mana, orang tahu atau orang sering main ke tempat kita, orang pengen beli baju di kita, itu adalah poin paling penting dalam sebuah bisnis. Kadang-kadang poin keempat ini yang sering dilupakan oleh para pelaku bisnis dengan sistem konvensional seperti ini. Yang penting dia punya modal, dia dekorasi tempat yang bagus, stok barang yang banyak, nah baru habis itu dia nungguin tempatnya, mudah-mudahan orang datang ke tempat saya. Hanya itu aja yang ada di dalam benaknya. Tapi sebenarnya sistem seperti ini sulit dilakukan kalau misalnya kita punya modal mungkin hanya 1 juta atau di bawah 1 juta. Itu yang jadi masalah kan. Nah, padahal sebenarnya bisa dari modal 1 juta atau 500.000 atau mungkin di bawahnya lagi, itu bisa dijalankan dengan cara yang kedua nanti ya. Nah, cara yang pertama ini yang butuh modal, biasanya risikonya agak besar. Apabila misalkan modal yang kita pakai itu adalah modal dari bank. Begitu risiko usaha ini misalkan tutup setelah setahun berjalan, karena sewanya kita setahun tadi ya. Terus usaha ini tutup karena misalkan nggak profit atau profitnya dikalah oleh operasionalnya, risikonya sangat besar. Kita jadi diteror oleh bank untuk membayar sisa pinjamannya, sedangkan pinjamannya itu sudah berupa barang yang nggak bisa kita jual gitu loh. Itu yang jadi masalah. Risikonya sangat besar dan sangat besar pokoknya. Mudah-mudahan sih dengan sistem kayak gini tetap usaha tersebut bisa langgeng dan berjalan. Misalkan berjalan pun untuk sewanya, misalkan kita nggak mampu, bisa jadi tahun depan kita malah top up ke bank, jadi utang kita malah nambah nih. Itu yang jadi masalah kan. Akhirnya tahun ke tahun bukannya untung yang kita dapat, tapi malah utangnya yang makin besar. Itu juga yang sering dialami oleh teman-teman yang baru mulai bisnisnya. Menurut dia, kalau dia dipercaya oleh bank, dia dikasih pinjaman oleh bank terus, berarti bisnisnya maju, bisnisnya berkembang. Padahal sebenarnya itu makin minus. Karena kalau kita mulai bisnis dari mulanya utang bank, itu berarti kan bisnis kita adalah dimulai dari minus kan, bukan dari nol. Beda halnya dengan cara yang kedua ini ya. Cara kedua ini adalah profitnya dulu yang kita pikirkan. Jadi dalam mulai bisnis itu nggak perlu yang namanya kita harus
stok barang yang banyak-banyak tuh sebenarnya nggak perlu, seadanya modal kita aja. Atau misalkan kita nggak punya modal, kita juga bisa ke supplier gitu. Biasanya ke supplier kan punya katalog-katalog untuk dipasarkan kan. Misalkan dia punya baju distro itu biasanya punya katalog model-model baju yang dia jual. Misalkan kita minta ada 10 tipe baju atau 10 tipe kaos yang ingin kita jual nih, kita datang ke supplier tersebut, bisa datang, selanjutnya kita minta katalognya. Mungkin begitu datang kita dikasih berupa buku atau berupa katalog misalkan elektrik seperti di WhatsApp gitu lah, di e-brosur ya. Itu bisa kita pakai juga untuk biaya marketing kita. Jadi teman-teman, untuk sistem yang kedua tadi, keuntungannya adalah kita nggak perlu banyak stok barang, tapi kita perlu banyak stok untuk biaya marketingnya ya. Jadi kita beriklan di marketplace atau mungkin Facebook atau Instagram Ads, itu justru lebih efektif untuk memberitahu atau menjangkau orang, mengetahui orang-orang tuh supaya tahu kalau kita punya produk tersebut. Misalkan kita punya produk distro dengan tulisan ini ya, tentang bulan ya, misalkan bulan Januari adalah mantu idaman contohnya. Kita bisa setting di Facebook Ads nantinya. Jadi kita bikin minatnya orang tuh yang lahir di bulan Januari itu. Kita bisa langsung jangkau orang-orang tersebut di fitur-fitur sosial media seperti itu. Fitur advertising di sosial media. Jadi secara pemasaran lebih efektif ketimbang kita udah sewa tempat mahal, kita dekorasi bagus-bagus, yang tahu tempat kita itu hanya orang-orang sekitar di toko kita aja. Itu sangat disayangkan gitu loh. Puluhan juta hanya untuk kita beriklan di satu tempat aja. Tapi kalau kita memasarkan dengan cara Instagram Ads atau dengan Facebook Ads, kita bisa menjangkau orang-orang misalkan kita memasarkan se-Jabotabek atau se-Indonesia pun bisa sebenarnya. Lebih efektif untuk pemasarannya, untuk modal pun nggak terlalu besar, dan insya Allah untuk goalnya bakalan lebih mudah karena kita bisa setting untuk pemasarannya kepada siapa aja. Sepertinya begitu aja teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi pembelajaran baru buat teman-teman untuk melek teknologi, untuk sistem pemasaran yang baru. Nggak harus punya tempat, nggak harus punya operasional, nggak harus punya dekorasi interior yang menghabiskan biaya banyak, dan juga nggak harus dikejar-kejar oleh pihak bank. Sepertinya segitu aja yang ingin saya sharing. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kekurangan pada video ini, saya minta isi di kolom komentar apa aja kekurangannya. Apabila informasi ini bermanfaat, mohon di subscribe dan like video. Saya rasa begitu aja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.